Hai sahabat BCA Live, apa kabarnya pagi ini? Pasti semangat, sehat selalu ya. Tahun baru pasti penuh dengan semangat. Salam kenal, saya Leli Peki yang akan memandu podcast kita hari ini. Apa sih podcastnya? Obrolan asik, yaitu obrolan literasi asuransi kekinian dari BCA Live. Yang nantinya akan membahas beragam program-program, konten-konten yang berhubungan dengan manajemen keuangan, self-development, karir, gaya hidup, olahraga, dan pastinya proteksi asuransi jiwa khusus buat sahabat-sahabat BCA Live. Nah, obrolan asik ini dapat sahabat saksikan di berbagai platform favorit yang sahabat punya. Kita ada di YouTube, Spotify, Video, Noise, dan juga Google Podcast di akunnya BCA Live. Jadi, jangan lupa like, follow, dan subscribe ya. Sahabat BCA Live, saat ini saya lagi ada di Taman Langsat nih, sahabat. Sahabat bisa lihat ya, kalau di sini tuh enak banget suasananya, hijau, terus ya bisa ada jogging tracknya buat olahraga. Terus nanti kalau sahabat lihat di sana nanti ada kolam, taman, danau gitu ya, yang bisa dipakai buat kita duduk-duduk santai seperti itu. Ngomongin olahraga, biasanya nih kalau kita tahun baru, karena ini masih tahun baru, kita biasa masukin olahraga itu sebagai resolusi kita nih setiap tahunnya. Tapi sebenarnya tahun baru itu perlu nggak sih kita untuk buat resolusi baru gitu ya? Perlu nggak sih sahabat gitu? Nah, hari ini saya akan mengajak seorang sahabat saya, namanya Alvin Saputra, yang untuk ngobrol-ngobrol mengenai tahun baru, resolusi baru, perlu nggak sih gitu loh. Nah, kita lihat nih Alvin ini udah sampai mana nih ya. Hey Alvin, apa kabar? Semangat pagi. Kabarnya baik? Baik dong, gitu loh. Nah sahabat, saya izin dulu untuk perkenalkan dokter. Nih Alvin nih seorang dokter loh nih. Dokter muda Alvin Saputra yang sangat aktif sekarang di Kementerian Kesehatan Indonesia, membantu Bapak Budi Gunadi ya, benar ya? Siap. Jadi beliau membantu Pak Menteri, terus juga aktif nih buat konten-konten mengenai literasi kesehatan ya. Bener buat banget. Sahabat-sahabat semua pastinya. Iya nih, sahabat-sahabat malas baca biasanya. Gitu ya. Boleh kamu kalau mau say hi kepada sahabat di rumah? Oke. Halo sahabat yang ada di rumah dan dimanapun yang sedang menonton. Perkenalkan, saya Alvin. Ya, sesuai dengan yang dikatain kakak cantik di sebelah saya ini ya. Saya suka bikin konten dan sedikit ngelucu. Oh gitu ya, benar, lucu banget ya. Jadi nanti hari ini Vin, kita mau bahas mengenai kalau tahun baru biasanya kan kita tuh buat resolusi baru. Bener. Nah, selain bakar-bakar juga bakar mimpi kita ya. Oh iya benar. Nah, kamu tuh termasuk orang yang buat resolusi nggak sih setiap tahunnya? Oke, sebenarnya kalau ditanya seperti itu, mungkin dulu beberapa tahun lalu, wah setiap tanggal 31 Desember ya, jam 12 malam tuh. Ya, langsung mikir sambil nih. ngeluarin kertas folio, Iya, terus gitu kemudian ya. ditulisin gitu ya. Tapi kalau sekarang tuh aku agak mulai let it flow. Oh, lebih santai lagi. Lebih santai, tapi tetap sih kalau untuk resolusi itu ada. Cuman di sini jadinya. Oh, di sini. Nggak ditulis lagi di folionya. Iya, bener. Oh gitu. Kadang sekarang kan orang catatnya di handphone ya, supaya Iya. bisa dilihat dimanapun. Oh, resolusi 1, 2, 3, 4. Nah gitu ya. Jadi nanti hari ini kita akan ajak sahabat BCA Live untuk ngomongin resolusi tahun baru. Perlu nggak sih kita buat setiap tahun? Misalnya ada yang nggak capai, kita buat baru lagi, atau resolusi titik 1, resolusi titik 2 sampai titik berapa gitu ya. Resolusinya ini kayak revisi PPT ya berarti ya. Part 1, part 2, part 3. Jangan sampai dong, Oke, harusnya achieve bener. semua ya gitu. Iya. Oke, jadi sahabat, nanti kita akan bahas, tapi kita sambil jalan ya Vin ya. Boleh. Ini kan kita sambil olahraga pagi nih. Yuk. Yuk, Ini boleh. Taman Langsat ya tadi namanya Taman ya? Langsat nih di Jakarta Selatan. Enak banget nih. Vin, aku boleh tahu nggak resolusi kamu tahun 2024 nih apa? Aduh, sebenarnya resolusinya sih ada 3 ya. Oke, apa tuh? Kalau Yang boleh tahu. pertama, aku pengen banget sekolah lagi. Sekolah lagi, itu pasti karir ya. Iya, semoga Karir. bisa ke luar negeri. Oh, amin. Pengen segera kabur sih. Yang kedua. Yang kedua, bisa menyelesaikan PR-PR yang sudah didapat di awal tahun ini. Oke, oh ini baru tanggal segini udah banyak PR-nya nih. Udah banyak, Udah karena banyak kebetulan PR-nya. apa ya Kak, aku tuh nggak nyangka juga sih sebenarnya ya, aku diberikan kepercayaan untuk keliling Indonesia. Oh,
keliling Indonesia. Nanti Asik banget. Nanti ke rumah sakit yang milik dari Kementerian Kesehatan. Iya. Dan akan mengadakan workshop di bidang sosial media dan konten creating. Oh, jadi memang sesuai dengan bidang kamu banget ya. Dan itu ada 37 rumah sakit. 37 Di seluruh Indonesia. Di seluruh Indonesia, itu keren banget. Benar, dan yang terakhir aku tetap pengen sehat sih. Oke, Itu olahraga ya. Bener, olahraga, asupan gizinya. Karena kan apa ya, hidupku tidak mau sebentar ya. Aku mau Iya lama nih. benar gitu sih, ya. Itu resolusiku di tahun 2024. Yang ngomongin olahraga nih, Vin ya. Biasanya itu kan memang masuk ke resolusi orang setiap tahun. Kayak aku nih pengen kurus kayak udah bertahun-tahun tapi masih belum capai. Masih gitu pengen ya. Harus gitu. kurus. Harus kurus. Oke. Nah, ngomongin olahraga tadi ya. Aku tuh pengen tahu gitu. Karena kan orang ngomong olahraga, tapi sebenarnya pada dasarnya olahraga itu apa sih? Kalau dari sisi kedokteran nih ya, aku juga pengen tahu. Gue misalnya saya gitu ya, udah olahraga jalan 10 menit itu udah olahraga belum sih? Oke, jadi gini nih sebenarnya ada yang namanya aktivitas fisik. Oke. Ada yang namanya latihan fisik. Oke. Bahkan ada yang namanya olahraga gitu ya. Nah, kalau misalnya kakak pernah dengar gak sih ada kata-kata nama germas? Germas, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Benar. Nah, itu dari program pemerintah juga ya? Program pemerintah, yaitu adalah Gerakan Masyarakat Sehat, Hidup Sehat. Dengan harapan kita tuh minimal melakukan aktivitas fisik. Oh, fisik selama ya? 30 menit. 30 dalam satu menit hari setiap hari. Itu bisa 5 apa kali aja? seminggu, jadi paling nggak 150 menit. Oh, gitu. Nah, namanya aktivitas fisik itu apa aja sih? Iya, apa aja gitu kalau ya? misalnya saya nih Ya, ibu-ibu. paling gampang deh. Ibu-ibu kan, nyapu. Nah, ke pasar jangan naik motor. Jalan. Terus Oke. kemudian kalau mau ngomelin suaminya lari. Loh, nggak bercanda. Suaminya loh. lari bareng sambil Lari ngomel. ngomel gitu ya. Jadi itu adalah aktivitas fisik. Nah, kalau namanya olahraga itu macam-macam lagi. Iya kan? Nanti itu kan ada tuh olahraga tuh ada dibagi dua ya. Iya. Ada yang mengarah ke latihan beban, ada yang mengarah ke yang namanya kardio. Itu Atau kan buat intinya ada pacu jantungnya gitu. Nah, kira-kira kalau namanya kardio itu kan biasanya kalau kita lihat saya Iya. lagi nggak pakai smartwatch itu kan ada aerob, anaerob. Benar. Nah, yang dinamakan olahraga itu kalau jantung kita udah masuk ke aerob atau anaerob atau yang Oke. maksimum nih? Nah, olahraga sendiri, kalau misalnya kita bahas tentang kardio nih, Kak, Iya, itu iya. sebenarnya ada beberapa tahapan. Oke. Kalau misalnya nanti Kakak lihat di jam pintamnya ini, ada zona-zonanya tertentu. Iya gitu. kan, Karena ada heart hijau, rate sekian, kuning, merah. Bener, Nah, heart rate sekian itu sudah terbakar apa, heart rate sekian yang dibakar, misalnya awalnya dibakar misalnya karbohidrat, Iya. lemak dan segala macam gitu ya. Nah, tapi kita menentukan menu atau strategi sesuai dengan apa tujuan kita. Oke, Itu penting. jadi karena kalau mau banyak sekali sehat beda sama kalau mau nurunin berat badan. Bener. Kalau misalnya sehat, tadi kan kata kuncinya adalah aktivitas fisik minimal ya. Minimal 5 aktivitas kali fisik. tadi ya. 5 kali dalam seminggu selama 30 menit. Kayak Itu cukup tuh. Itu sebenarnya sudah cukup untuk mencari sehat gitu Oh, ya. mencari sehat. Tapi kalau misalnya mau mulai menjadi dalam tanda kutip ya dari human jadi superhuman, wih. Gitu Itu ya. gimana tuh? Mulai dari latihan beban dan kardionya. Lebih dari 30 menit tadi. Benar, ada lebih dari 30 menit. Terus kemudian ini ada menu latihannya sesuai dengan tujuannya apa. Oke, Kayak gitu. jadi kita harus tahu dulu nih tujuan kita olahraga ya. Benar. Sama juga kayak mau hidup di 2024 kalau nggak ada resolusi Iya, atau tadi tujuannya bingung kan nih bingung. mau kemana nih. Kemana-mana nih. Oke gitu. Gitu. Nah tadi kalau ngomongin sebelum kita mau olahraga, biasanya nih ya Vin, yang harus kita siapkan nih, kalau menurut keilmuannya itu ya, apa sih yang harus kita siapkan sebelum kita mulai olahraga nih? Satu, apa coba? Awalnya N, Baju. niat. Oh niat, kirain baju. Itu yang paling penting. Kan kalau orang sekarang mau olahraga, beli baju dulu yang Aduh, keren, aduh, beli aduh. jaket dulu yang branded gitu. Ya, yang Oh itu nggak penting perlu? niat dulu. Niat. Karena kenapa? Apapun yang kita lakukan, mau di olahraga, mau pacaran deh. Kalau nggak konsisten pacaran, putus juga kan? Iya, bener. Nah, Jadi harus kalau ada niat olahraga ya. itu juga harus konsisten. Oke, Nah, dimulai kita dari sambil mana? duduk sini ya. Oh boleh. Dimulai dari mana? Ya itu adalah dimulai dari niatnya dulu, Kak. Oke. Jadi kalau niatnya udah mulai terbentuk, terus kemudian sudah mulai ada rasa, wah olahraga enak nih. Rasa nggak sih kalau misalnya habis olahraga ada rasa apa ya? Puas. Hormon endorfin ya. Saya tahu tuh, saya pernah baca tuh kalau olahraga biasanya setelah 30 menit ada hormon di badan kita yang keluar, kita jadi kayak happy, Iya, bener seneng gitu ya. Makanya jujur kalau misalnya aku pribadi, aku lebih suka olahraga itu malam. Kenapa? Karena aku agak workaholic ya. Oh, kamu pulangnya Jadinya- malam ya? Jadi pulang malam, bukan karena itu juga, karena aku pulang malam, habis itu kan olahraga nih.
kayak jam 8, jam 9 selesai olahraga, mandi gitu ya. Itu kayak otak itu kayak berubah dari nol lagi gitu loh, paham nggak sih? Oh, jadi kayak aku siap recharging. untuk kerja lagi gitu. Lah, Maksudnya nggak tidur dong? Loh, enggak dong, kan dibatasi. Oke, Maksudnya kerjanya oke. apa? Karena kan di bidang kreatif, Iya. kadang-kadang tuh butuh riset itu dalam satu hari untuk tiba-tiba tuh ide itu bisa nyungsep lagi gitu loh, Kak. Kalau kita Gitu. lagi seger gitu kan ide-ide muncul ya, Ide-ide muncul, nggak bener. buntu. Tadi makanya hormonnya keluar tuh. Iya, jadi persiapan tadi yang pertama niat ya. Niat, Kemudian yang kedua adalah pemanasan. Oke. Sering banget nih, mungkin para sahabat-sahabat yang lagi nonton gitu ya. Oh, lagi Olahraga. mau ikut maraton, mau ikut apa. Tapi gitu langsung ya. nih, Karena ambisi. ambisinya dibawa dari teman-teman gitu ya. Tapi lupa kadang-kadang pemanasan. Itu bahaya Jadi banget. nanti bisa ototnya cedera ya. Cedera dan teman-teman. Iya, Yang penting sih begitu. niat, pemanasan, dan yang ketiga adalah konsistensi lagi. Oke. Tapi dok, terkadang ya kalau kita ada olahraga, itu kan kita persiapannya kadang boleh makan nggak sih sebelum olahraga? Nah, tergantung dulu olahraganya apa. Oh gitu. Tadi kan aku bilang ada yang latihan beban, ada yang kardio gitu ya. Yang pasti kalau misalnya yang kardio, apalagi yang namanya HIIT ya, itu Oh adalah ya, high intensity interval. training. Jadi kayak cepet Itu- lama gitu dan ya. itu kan capek banget ya. Mm-mm. Kalau misalnya kita bayangin nih, makan all you can eat. Terus Jangan kemudian dong. setengah jam sebelumnya ya pasti muntah dong. Muntah nih di Maksudnya, jalan. lambung kita Lagi itu begah membutuhkan ya. waktu sekitar 2 sampai 3 jam. Untuk memproses maksudnya benar-benar makan. memproses, dan harapannya lambungnya sudah mulai kosong. Oke, jadi sebaiknya itu makan 2-3 jam sebelum olahraga. Ya, tapi kalau sebenarnya kalau kadang-kadang untuk latihan beban, Heeh. itu kan tidak terlalu pacu jantungnya itu tidak terlalu ini, jadi fokus untuk repetisi kan. repetisi. Nah, kalau habis makan atau sambil minum, misalnya makanan-makanan, kadang-kadang tuh ditambahin makanan manis atau minum manis untuk tambahin energi. Oke. Itu masih nggak apa-apa, karena Oh, jadi- nggak ada ininya. Jadi kalau misalnya nih olahraga minum kopi gitu sebelum olahraga boleh nggak sih? Ya boleh dong. Boleh ya, karena ada Boleh. manisnya tadi. Oh enggak, kan kopi. Oh, Nah, kopi. ini sering Eh, banget nih salah, sahabat nih. salah. Kopi itu selalu dikaitkan dengan kopi susu. Enggak kan, kopi harusnya pahit ya. Oke. Toil dulu kakak nih ya. Aduh, mohon maaf nih saya salah. Jadi kalau sahabat mau olahraga nih ya, minum boleh, kopi boleh, air putih boleh, asal jangan yang manis tadi ya, karena itu Benar. jadi apa? Tapi kan kadang anak-anak sekarang ya, kita lihat tuh minuman apa ya, boba, Bener. coffee shop ada di mana-mana. Iya. Jadi misalnya nih abis CFD nih, Iya. jalan nih dari Senayan ke Kemudian HI, iya. abis itu balik lagi, abis itu nongkrong di mana? SCBD Park, coffee shop. Keren kan? Sebenarnya sih untuk nongkrongnya nggak apa-apa loh. Oh, nongkrongnya nggak Tapi lebih apa-apa. ke arah mawas diri aja. Nah, Pilih bisa menunya, pilih menunya yang uh-uh. tadi sehat ya tetap. Jujur aku sekarang udah generasi es teh tawar dan kopi. Oh. Kopi beneran ya maksudnya ya? Iya. Udah kayak Nggak, jauh lebih murah. Nah, Oh, gitu ya, lebih hemat kan juga tadi di kantong. katanya ini Resolusi supaya tetap sehat, hemat juga ya. iya, kantongnya juga sehat gitu ya. Kantongnya juga sehat itu penting. Vin, tadi kan kalau kita ngomongin ya anak muda pada saat tadi olahraga ikut CFD tadi kan, gitu dia biasanya nongkrong. Itu kan kadang bisa bikin unhealthy ya kebiasaannya ya. Ya gimana mau nggak sehat Bu ya? Sukanya makan apa tuh? Coba. Kalau lagi nongkrong, depannya C. depannya C. Cilok. Oh, cilok. Cilor. Iya. Cilok. Cimol. Aduh, Gitu banyak ya. banget. Iya, apalagi buat saya nih, kita kantornya di Setiabudi gitu ya. Oke. Di Setiabudi terus di Sudirman itu belakang tuh banyak banget tuh abang-abang pedagang nih. Anak-anak di kantor tuh hobinya kalau udah jam 3 lapar nih, terus datangnya Hobinya bawanya jajan ya? Iya, jajan. ya? Gorengan. Terus makan siang ayam geprek. Aduh. Itu gimana sih? Ya itu nih Bu, kembali lagi bahwa kalau misalnya nih, kembali ke aku nih, aku kan punya resolusi tahun 2024 untuk menjadi lebih sehat gitu ya dari sebelumnya. Jadinya bukan, wah kamu nggak boleh makan ayam geprek, kamu nggak boleh makan cimol, nggak gitu. Karena Nggak kalau semakin disuruh untuk tidak, malah Jadi kayak malah pengen dilakukan. pengen Tapi gitu kayak ya. bagaimana kita itu untuk menguranginya atau kayak tahu diri lah. Boleh, tapi sebulan 2 kali. Iya, gitu karena gini, ya. sering banget masyarakat di Indonesia kalau makan itu nggak sadar loh. Iya, nggak sadar apa ya? Nggak Nah, sadar sedikitnya atau gimana? Bukan, namanya mindful eating. Jadi Oke. kita tahu apa yang kita masukkan ke dalam mulut kita. Ah, Karena sering sekali itu tidak sadar. tidak sadar. Contohnya seperti apa? Misal gini, paling gampang deh, ibu kalau makan Hah? sambil nonton nggak?
Enggak dong. Ah, bohong. Makan aja. Bohong. Ya maksudnya banyak sekali anak-anak muda sekarang bahkan harus nonton dulu. Siapa tahu nanti sambil nonton podcast kita nih. Iya, boleh. Kalau nonton podcast kita boleh ya? Boleh. Tapi anakku gitu. Kalau makan suka ambil nonton, suka aku omelin sih. Nah, itu namanya multitasking. Nah, Udah itu nggak nggak sehat tuh. zaman sekarang multitasking. Sekarang tuh monotasking. Kita nyelesain satu taks ke taks lain. Oke, jadi Termasuk makan dulu, baru nonton. Kalau digabung nih, ini visual kita nonton, makan. tapi sambil makan. Jadi kita nggak sadar. Kita nggak ngerasain makanannya secara full. Gitu. Nggak mindful tadi, nggak tahu nih enak atau apa. Yang penting masuk aja. Karena kita kadang nonton kalau film horor deg-degan kan. Iya. Makanya kadang-kadang sambil nonton kita misalnya nyemilin popcorn, kok nggak kenyang-kenyang ya? Iya, padahal popcorn kalorinya gede kan. Nah itu that's why. Karena kita tidak sadar kita makan sebanyak itu ya udah makan tapi matanya lagi nonton. Jadi buat generasi anak muda zaman sekarang itu ya kalau makan harus lebih mindful tadi ya. Lebih mindful. Terus dilihat tadi misalnya jangan, kalau boleh makan gorengan, ayam geprek, cilor, tapi mungkin jangan terlalu sering. Jangan gitu terlalu ya. sering. Pokoknya intinya saya jujur udah capek ya Bu ya. ngomongin jangan terlalu seringan itu membosankan. Lebih ke arah kayak sadar diri aja. Tubuhnya itu milik kalian masing-masing. Tubuh saya juga milik saya. Nah tergantung tadi tujuannya apa. Kalau saya pengen lebih sehat ya mungkin makan ayam gepreknya tetep enak kok. Tetep enak. Mungkin ya seminggu 2 kali gitu. Sisanya mungkin saya masak sendiri. Itu itu trik aku sih untuk hidup sehat. Jadi selalu saya tiap hari tuh bawa bekal. Nah, selain sehat, tadi apa? Buat kantongnya kan juga sehat. Iya, kantong sehat, ini sehat. Iya, kantong nggak sehat, ini nggak sehat. Makin pusing gitu ya. Jadi resolusi kita tadi kita udah bisa masuk nih. Gimana memanage keuangan kita kan di tahun 2024 ini kan. Waduh. Nah, kalau saya tadi kan tahun 2024 sebenarnya udah dari 2 tahun yang lalu sih. Pasca pandemi itu saya rutin bawa bekal karena kan memang lebih concern ke arah kesehatan gitu ya. Karena takut juga kemarin kan. Nah, itu jadi kebiasaan tuh. Nah, itu kebiasaan bagus Jadi habit yang awalnya gara-gara takut mau beli makan di luar, jadi habit sekarang kok lebih enak makan makanan sendiri dibandingkan beli gitu kan. Nah, itu bisa jadi satu ya. Seperti itu. Mungkin kamu bisa nambahin lagi nih apa tips sih? Kalau itu kan aku tipsnya untuk menekan kos harian ya kalau di kantor. Nah, kalau kamu biasanya gimana nih manajemen keuangannya dari penghasilan udah mulai banyak dong? Amin. Oh, amin. Aminnya tuh semakin banyak maksudnya. Aminnya semakin banyak gitu ya. Biasanya kamu memanage keuangannya supaya kantong kita tuh nggak cepet tergerus tuh gimana, Vin? Oke. Kalau untuk memanage keuangan, mungkin aku ingin bagi-bagi tips juga kali ya pada para sahabat yang lagi nonton. Aku menggunakan salah satu aplikasi. Aplikasinya bisa macam-macam ya. Itu untuk mengeluarkan uang sepeser pun, even parkir motor ya, Bu. Iya. Itu aku tulis tuh. Misalnya pencatatan ya, jurnal keuangan Jurnal keuangan, 2.000 parkir motor. Jajan cilor 5.000 gitu misalnya. Atau misalnya makan fine dining 500.000 misalnya. Misalnya. Itu pakai di buku apa tuh aplikasi? Enggak dong, sekarang kan semua sudah terdigitalisasi ya. Banyaklah aplikasi yang tinggal cari aja. Nah, jadi, terus kemudian setelah dicatat, aku akhirnya ngerti loh. Maksudnya dalam sebulan itu aku kira-kira average-nya pengeluarannya berapa itu ngerti gitu. Jadi kamu bisa memanage pengeluaran kamu di kisaran itu gitu ya. Kemudian kalau misalnya kakak kan kerjanya mungkin ke arah full time ya? Ya. Gajinya jelas dong. Jelas. Sebulan sekian dapat itu berapa jelas bisa gitu. di-manage gitu. Dan bahkan payroll-nya kapan jelas. Nah, kalau saya yang sifatnya freelancer ini, freelancer atau kadang kerja, kadang enggak gitu ya. Penghasilannya kadang kalau lagi banyak gitu ya. Tapi kalau lagi gitu ya. agak minim gitu ya. Nah, itu kayaknya anak-anak muda sekarang banyak kan yang kayak gitu. Nah, itu gimana tuh tipsnya? Jangan lupa dicatat. Tadi dicatat. Jadi pertama kita ngerti ya, pengeluaran berapa, pemasukan kisarannya berapa. Jadinya udah tahu, terus kemudian masuklah ke tahap wah, uang sisa segini nih. Iya. Diapain nih? Yang pasti bukan ke babi ngepet ya. Jangan dong. Nah, jadinya aku sih tetap memakai dengan literasi keuangan yang sudah pernah aku tonton sebelumnya. Kan ada metode yang namanya 50 30 20 itu ya, Kak. Iya, saya tahu tuh. 50 biasanya dipakai untuk keperluan yang
sandang, pangan, papan Iya, tadi ya benar. untuk kewajiban. Bayar kosan. Ya, kalau kamu bayar kosan, misalnya Terus kalau kita kemudian keluarga cicilan rumah, cicilan Aku cicilan mobil. ini, cicilan nikah. Enggak ada, belum ada pasangan. Cicilan nikah itu kayak cicilan nikah masuk ke 30. Oh, 30 Yang tabungan. Ya? Oke. Nah, jadi 50 tadi yang di-spend, terus kemudian konsumsi kita. memang itu sebagai seorang manusia makhluk Iya, hidup ya, ada sandang, kewajiban. pangan, papan. Iya ya, Benar. bayar Nah, terus kemudian segala 20-nya macem. itu biasanya buat aku lifestyle nih. Nah, Kan 20. butuh refreshing juga Tadi ya nongkrong-nongkrong coffee shop, Nongkrong. beli baju baru gitu Terus ya. kemudian yang sisanya yang apa tadi? 30 tadi. 30 tadi. Aku apa ya, mendiversifikasi itu penting sekali ya. Iya, benar-benar. Diversifikasi. Nah, Jadi kalau- ada yang digunakan untuk tabungan, ada yang digunakan untuk coba-coba investasi. Iya. Dan yang pasti karena aku juga seorang dokter ya, aku udah banyak sekali melihat banyak orang sakit gitu ya. Nah. Dan kalau udah sakit tuh kayak aduh begitu. Iya, sakit itu mahal kan? Sakit itu mahal. Nah, Parah, biasanya mahal kalau banget. sakit itu udah sakit, terus pada saat bayar billingnya tambah sakit. tambah stres gak sih? Enggak. Yang bayar kan bukan kita. Siapa? Orang tua kadang-kadang Oh ya. iya, nah orang tuanya ikut sakit. Orang tuanya Nah, ikut sakit. tapi aku mau kasih tahu nih, saya punya jurus kunci nih kalau misalnya apa tuh? sakit. Saya punya nih, saya ambil dulu nih ya. Wah. Kita punya nih, ada punya ini nih aku. Wih, apa tuh? Ini kartu yang dimiliki oleh BCA Life, produknya namanya BCA Life Perlindungan Kesehatan Ultima. Jadi kalau dengan kartu BCA Life Perlindungan Kesehatan Ultima ini nanti kalau misalnya sahabat-sahabat BCA Life sakit tadi ya, kondisinya masuk rumah sakit, harus rawat inap, udah nggak perlu pusing lagi. Cukup perlihatkan kartu ini, nanti semuanya akan di-handle oleh BCA Life, di-cover oleh BCA Life. Boleh coba saya pegang? Boleh. Loh, saya langsung sehat. Oh, bercanda ya Bu ya, kayak gitu Jadi ya. BCA Life Perlindungan Kesehatan Ultima ini merupakan program asuransi kesehatan cashless ya, Cashless ya. dari BCA Life yang mengcover itu kebutuhan rumah sakit, rawat inap, pembedahan, kalau misalnya ada critical illness, terus juga kalau misalnya kecelakaan terus butuh perawatan pasca kecelakaan itu ada. Nah, rumah sakitnya Vin nggak cuma di Indonesia loh. Seluruh dunia kecuali Amerika Serikat. Jadi buat kamu nih suka jalan-jalan gitu ya. Aku suka banget traveling. Nah. Karena aku branding diriku dokter ngelencer, suka ngelencer gitu loh. Nah, iya, kamu harus bawa ini, kamu harus punya kartu yang BCA Life Perlindungan Kesehatan Ultima ini akan mengcover kalau misalnya kamu sakit. Tiba-tiba kamu lagi jalan-jalan, mungkinnya sekarang kan pasca Covid kita nggak tahu ya risiko kesehatan kita. Benar. Tiba-tiba kita sakit, harus masuk rumah sakit, bingung dong. Amit-amit gitu ya. Iya, sementara kita kan ya duitnya mungkin ditabung tadi buat nikah. Benar. Kalau misalnya buat bayar rumah sakit, nggak jadi nikah. nggak jadi Gimana nih? nikah. Nah, mending pakai ini. Oh, Gitu. jadi tertarik nih saya. Iya, Aduh. jadi kalau tertarik, kamu gampang sih tinggal masuk ke website BCA Life aja. Oke. www.bcalife.co.id, tinggal isi form. Nanti besoknya udah dihubungin kamu. Oke, jadi nanti aku bisa baca dulu ya terms and Iya, condition-nya kamu ya. bisa cari Siap, tahu, siap, siap. terus kamu bisa menyesuaikan dengan kondisi kantong. Karena dia ada banyak plan-plannya yang bisa disesuaikan sesuai dengan itu tadi, kondisi keuangan. Seperti itu. Terima kasih kakak informasinya. Iya, ini kayaknya panas ya. Kita udah mulai ini nih, cahaya mataharinya. Iya nih, tapi jujur tamannya asri banget dan Iya. ternyata banyak sekali orang-orang lari-lari juga ya di sini. Iya. Nah, banyak banget orang lari, kita kayaknya cari minum enak ya nih. Boleh itu pindah-pindah ke sini. Aku udah mulai silau nih. Jujur ya, kadang tuh pasien yang paling bandel, Mm-mm. yang susah diomongin tuh siapa? Siapa? Dokter. Tapi kamu tahu nggak? Udah paham belum sih gimana caranya memilih asuransi yang tepat? Nah, jujur banget nih, nggak paham. Cafe latte atau americano? Americano. Americano.